Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syawal Eka Saputra, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 27, kelompok 2 dari unit kantor pencarian dan pertolongan kelas B Manokwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang penerapan nilai berakhlak bagi ASN. Pada kali ini juga, saya ditemani oleh Amaria. Halo. Selaku narasumber saya. Nah, Kak, mungkin untuk disampaikan. Hai Sobat SAT, nama saya Maria Yunita Agustina Bulan. Jabatan saya di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Manokwari, Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, yang biasa dikenal Reskuer Pemula. Mungkin itu saja. Nah, terima kasih Kak. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja pada pertanyaan. Berapa itu kan ada 20 poin, jadi saya akan mulai dari orientasi pelayanan. Menurut Kakak, gimana sih cara kita berorientasi pelayanan pada lingkungan kantor? Oke, berorientasi pelayanan. Contohnya saat kita menerima berita musibah, kita harus melayani masyarakat yang datang melapor itu dengan cara bersikap sopan dan juga menerima dengan baik, sehingga masyarakat pun dapat nyaman saat mereka melaporkan berita musibah tersebut, sehingga operasi sehari nanti akan kita lakukan itu kita dapatkan informasi yang baik dan juga kita dapat melakukan dengan baik. Dengan kata lain, kita harus sopan dan juga kita harus bisa mendengarkan sehingga masyarakat yang datang pun merasa nyaman, merasa bahwa mereka dilayani dengan baik. Nah, baik nih Kak. Kalau akuntabel itu menurut Kakak seperti apa sih akuntabel? Akuntabel, kita sebagai seorang rescuer pastinya punya tugas tambahan. Contohnya di kantor kita sendiri, kita punya selain menjadi rescuer, ada beberapa senior kita, ada beberapa rekan kerja kita yang mempunyai tugas tambahan. Kita pun harus bertanggung jawab dengan tugas itu, bukan hanya tugas tambahan saja, tetapi juga tugas kita sebagai rescuer, kita pun harus bertanggung jawab. Contohnya dalam hal siaga, dalam hal pembelajaran, dan juga terus meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang rescuer. Nah, Kak, yang selanjutnya ini kan kompeten Kak. Apalagi kita ini kan sebagai seorang rescuer, menurut Kakak apa sih yang harus kita lakukan? Berkompeten. Tentu saja kita sebagai seorang rescuer harus terus meningkatkan kompetensi kita. Kita harus terus meningkatkan kemampuan kita, sehingga saat ada operasi SAR, kemampuan kita, kompetensi kita yang kita sudah latih dapat menunjang operasi SAR tersebut. Kita harus terus menjadi rescuer yang berkompeten sehingga setiap operasi yang ada dapat kita selesaikan. Mantap nih. Nah, selanjutnya ini mengenai harmonis. Gimana sih cara kita menciptakan harmonis di lingkungan kantor? Menciptakan harmonis hubungan. Iya. Kita harus terus meningkatkan harmonis kita dengan cara kita harus berlaku yang baik, kita harus mempunyai komunikasi yang baik, bukan hanya saja sebatas kita sendiri rekan kerja, tetapi juga kepada atasan kita. Kita harus menjaga harmonisasi sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan di kantor ini dan apalagi saat operasi SAR, harmonisasi dengan para potensi SAR dapat berjalan dengan baik sehingga operasi SAR itu pun dapat kita laksanakan dengan baik dan dapat kita selesaikan dengan baik juga. Oke. Yang kemudian ini tentang loyal. Kalau menurut Kakak sendiri, loyal itu seperti apa? Loyal itu kita memberikan yang terbaik kepada instansi, apalagi kita sebagai seorang ASN dan juga rescuer, kita harus loyal terhadap instansi dan juga kepada masyarakat. Loyalitas kita contohnya kita saat melaksanakan cuti, kita mengambil cuti, tetapi di saat yang bersamaan ada operasi SAR yang besar yang membutuhkan banyak tenaga rescuer. Saat kita dihubungi oleh atasan, kita harus siap kembali untuk melaksanakan operasi SAR. Itu bagian daripada loyalitas kita sebagai seorang rescuer dan juga sebagai seorang ASN dalam melayani masyarakat. Nah, sekarang itu mengenai adaptif. Kalau menurut Kakak adaptif itu apa? Adaptif.
pertanian yang bagus. Kita sebagai seorang rescuer harus terus adaptif dengan perkembangan zaman, terutama dalam ilmu SAR. Contohnya MFA, CSR, dan banyak lain ilmu kita yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita pun sebagai seorang rescuer harus mengikuti perkembangan zaman dengan terus belajar, dengan terus meningkatkan kompetensi kita, sehingga kita tidak stuck di situ saja. Kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, nggak rasa nih Kak, udah mau pertanyaan terakhir aja nih. Ini mengenai tentang kolaborasi. Nah, kolaborasi itu seperti apa menurut Kak? Kita berkolaborasi bukan hanya di dalam lingkungan kantor, tetapi kita juga berkolaborasi dengan potensi SAR. Kita punya banyak potensi SAR. Kita selalu berkolaborasi dengan instansi-instansi lain yang kita sebut potensi SAR. Kita harus terus berkolaborasi karena kita saling membutuhkan. Mereka membutuhkan kita dan kita pun membutuhkan mereka. Tentunya saja dalam operasi SAR kita membutuhkan instansi-instansi terkait karena mereka adalah bagian daripada kita, bagian dari potensi SAR. Karena kalau saat kita berkolaborasi, operasi itu akan berjalan dengan baik karena kita saling melengkapi. Itu pun meningkatkan sinergitas kita sebagai instansi-instansi dan juga potensi SAR. Nah, Sobat SAR, itulah apa yang dimaksud dengan penerapan nilai berakhlak bagi ASN. Semoga di podcast kali ini bisa membuka dan menambah wawasan saya dan juga teman-teman sekalian. Sekian dari saya dan juga Kak Maria. We are family. Afikna jaga sama. Selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Kak. Sama-sama.